Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus di channel Hemodialisis. Jadi pagi ini hari Minggu ya, sekitar jam berapa nih? Jam 9 ya. Sengaja saya ambil agak siang supaya saya dapat terik matahari. Jadi kemarin hari Sabtu saya cuci darah, hari Minggunya olahraga. Ini adalah merupakan rutinitas kami ketika cuci darah. Ini kan disarankan dokter agar kita selalu melakukan banyak gerak. Jadi gerak ini juga tidak bisa dipaksakan. Jadi saya awali dengan pelan-pelan dulu, ya kan, dari gerak jalan di dalam rumah, ya kan, kemudian meningkat di dalam komplek, kemudian ya pelan-pelan kita bergerak supaya badan kita siap melaksanakan gerakan-gerakan tertentu. Karena apa? Ketika kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, ya tentu akan bisa membantu proses pembakaran dalam tubuh kita. Karena selama ini, kalau kita cuci darah kan seolah-olah, waduh, saya nggak bisa apa-apa ini ya, saya nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Ketika kita melakukan kegiatan sesuai dengan arahan dokter, itu tentu kita akan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita bisa berkumpul dengan ini, teman-teman yang ada di sini ini semuanya antusias yang olahraga, kita nggak tahu mereka kalau kita itu pasien hati, nggak tahu. Sehingga mereka juga, ya kita ternyata bisa seperti mereka. Jadi tidak perlu kecil hati, tidak perlu rendah hati, dan tidak perlu minder ya, karena semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari saya muter hanya berapa kali ya, hanya 7 kali kalau nggak salah. Jadi saya waktu itu saya pernah testimoni sampai 10 kali lebih ya. Jadi muter, tapi dengan jalan ya, jalan kaki saja saya, karena lari saya enggak berani. Sesuai arahan dokter kita nggak boleh terlalu capek, sehingga saya maksimalkan di bawah 10 kali muter ini. Jadi keliling lapangan ini paling saya 10 kali waktu saya tes. Tapi untuk rutinnya saya hanya melakukan sekitar 7 atau 8 kali saja. Jadi saya sudah 7 kali ini lumayan keringetan ini, jadi keringetan udah banyak. Jadi di dalam situasi seperti ini kita merasa, oh ternyata pasien cuci darah ini nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi semua itu bisa kita lakukan dengan cara latihan pelan-pelan. Karena apa? Ketika kita bisa menjalankan olahraga, ini juga akan membantu banyak hal yang kita lakukan selama ini. Misalnya dari kulit ya, kulit saya ini sekarang ini, nah ini keluar keringat nih, ini juga terbantu ya dengan mungkin pori-pori kita kebuka sehingga ya kotoran-kotoran bisa keluar. Kalau kita misalnya nggak pernah bergerak di dalam saja, ini mohon maaf ya, tentu akan mengalami apa ya, yang nggak pernah keringetan gitu. Ini saya keringetan banyak sekali nih. Kebetulan saya mataharinya ini pas ini, saya senang yang kayak ini nih. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu apa ya, dingin, tapi memang pas gitu. Ya. Oleh karena itu, dengan saya berbagi ini, saya selama ini waktu awal-awal memang agak was-was ya. Waduh, saya ini orang ini sehat semua, enak ya bisa jalan, enak ya bisa lari. Kadang ada rasa seperti itu. Namun demikian ketika kita bisa melewati ini, bisa menjalankan pelan-pelan ya, ternyata tidak ada masalah. Gitu. Ini mereka nggak tahu ini kita di sini. kita pasien cuci darah nggak tahu. Ya artinya apa ya? Ya memang seperti ini. Jadi kita itu diberi kemudahan juga, tidak harus diberi kesulitan. Jadi cuci darah ini jangan dianggap sesuatu yang paling menyusahkan ya, tapi kita jalani dengan berbagai aktivitas, berbagai alternatif, dengan komunikasi dengan keluarga. Nanti pelan-pelan kita akan terbentuk. Sebenarnya cuci darah kita tidak harus berbaring di rumah. Gitu. Nah, tentunya juga ini waktu saya awal juga harusnya, yang saya masih ingat itu harus membuang apa yang mengatasi semua keluhan yang ada. Ketika keluhan kita nggak ada, jalan pun enak. Sekarang ini saya alhamdulillah, jadi sekarang ini saya BAB lancar, kemudian saya tensi normal, kadang ada naik ya, kalau ada kegiatan pasti tensi naik turun ya, itu wajar. Kemudian saya makan enak, merasa enak, saya makan enak sekali, tidurnya. Kemudian hemoglobin saya itu dulu pernah tinggi ya, sampai 13 hemoglobin. Kemudian menurut dokter jangan terlalu tinggi kalau untuk pasien cuci darah ini, hemoglobinnya jangan sampai tinggi karena bisa, kalau tidak salah efeknya itu bisa apa ya, darah kita bisa nanti kurang bagus, kayak ya semacam beku lah gitu. Kemudian saya turunkan lagi jadi 12, saya masih takut lagi. Akhirnya saya stabilkan menjadi 11, hemoglobin saya 11. Jadi kalau menurunkan hemoglobin paling mudah ya, kalau menaikkan agak sulit memang. Nah, ini saya terbentuk ini karena ya itu tadi saya mengurangi
keluhan saya kurangi satu persatu dengan cara ya konsultasi dengan dokter, keluhannya apa, ininya apa, kita selesaikan satu persatu. Kemudian jadi olahraga ini ya, misalnya kita lagi jalan gini nih, ini terasa ini, kok pegal ini kenapa ini? Oh, ini berarti asam urat, kita cek asam urat. Oh enggak, misalnya. Kemudian kita cek lagi, oh ini apa, mungkin kolesterol, kita cek kolesterol. Oh iya, ternyata kolesterol. Ini bisa menjadi barometer bahwa ternyata ketika olahraga kita terasa, badan kita terasa apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya malah pernah gini, ketika kolesterol bagus, kemudian asam urat bagus, berarti saya kemarin kebanyakan ditarik. Nah, ini kebanyakan itu pengaruh nanti jalannya berat, nafas ngos-ngosan. Ini alhamdulillah saya tadi naik jalan 7 kali ya, biasa saja kan, nafasnya nggak terlalu ngos-ngosan. Ini artinya saya normal nih, kemarin nariknya pas, kan hari waktu kita ditarik cuci darah, berarti pas. Kemarin saya hanya ditarik 1,5 kilo kalau nggak salah, karena saya naik 7 on. Jadi saya selalu kenaikan berat badan ini saya jaga betul ya, sehingga saya naik berat badan paling banyak saya 2 kilo paling banyak, di bawah 2 kilo selama ini. Jadi saya paling ditarik paling banyak itu 2,5 kilo. Jadi saya jaga. Kuncinya apa? Itu tadi, kita harus makan teratur, minum vitamin, suplemen yang diarahkan oleh dokter, kemudian olahraga teratur, mencari masalah-masalah keluhan tadi kita selesai satu persatu sehingga kita clear, kan gitu. Nah, ketika kita merasa nyaman, badan kita nyaman, kemudian tidak ada keluhan, itu dengan sendirinya hemoglobin naik, berat badan naiknya nggak terlalu banyak, itu udah nggak otomatis itu. Nah, ketika banyak keluhan itu saya nggak tahu, dulu pernah ngalamin ya. Ketika banyak keluhan itu saya mengalami, walaupun makan sedikit, minum sedikit, naik berat badannya banyak. Nggak tahu, ini mungkin proses metabolisme. Makanya usahakan juga BAB harus lancar. Ini diusahakan, karena pengaruh sekali ketika BAB itu tidak lancar, maka akan mempengaruhi kenaikan berat badan. Satu lagi, kalau BAB kita sering diperhatikan ya, misalnya warnanya hitam, atau saya sering merah juga, sering merah. Saya itu kelemahannya gini ya, kalau saya itu BAB merah, itu saya ingat, kalau saya makan pedas sekali, pasti merah. Merah, bukan hitam lagi, malah merah, kayak campur darah. Saya udah tahu nih, kalau saya kecapean, pasti merah. Kalau saya minum obat ya, pil yang besar, tablet besar itu pasti merah. Makanan yang keras merah. Nah, ini saya udah tahu ini. Nah, ini hal-hal seperti harusnya kita pahami, jangan sampai berlarut-larut. Saya pernah minum obat segala macam, nggak mempan. Ternyata kita harus menjaga pola makan. Ketika saya merah keluar BAB-nya, saya hanya minum obat semacam obat penghenti pendarahan kalau salah. Itu saya minum berdasarkan resep dokter juga, karena dulu saya pernah mengalami ada pendarahan, minum ini untuk menyetop pendarahan, kurang lebih seperti itu. Inilah pengalaman saya, hari-hari saya. Ini saya tidak rutin ya kalau di sini, kalau nggak hujan ya saya di sini di lapangan ini. Temannya banyak, jadi kita bisa berbagi ketawa juga. Karena saya bisa seperti mereka ya, kita seperti orang sehat juga, padahal ya mereka nggak tahu dalamnya kita. Semoga bermanfaat, semoga nambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.